Ya, Mbak Rofiko, saya lagi menghubungi Mbak Rofiko, tapi saya telepon dia tidak bisa. Giliran saya sudah ngangkat telepon orang lain, Mbak Rofiko telepon. Iya, ada orang lain lagi yang telepon. Halo, Rek, jangan mancing huru hara tuh, Rek. Lagi giliran diangkat nanti patah ini giting kau. Hah? Halo? Halo? Miss, Woi. selamat pagi. Oh, ya, Mbak. Ini Miss mau minta tolong. Apa yang dimintain tolong ini? Dia tadi lagi liatin labnya Miss Yuni kok. Lagi nonton live-nya Miss Yuni, terus Iya, mau minta solusi Miss. minta solusi apa, sayang? Aku kan punya suami Miss, to the point aja ya Miss. Punya suami terus? Terus suamiku itu sekarang sudah menikah Miss. Dia bilang kemarin dari pengadilan Tulungagung telepon aku. Mereka bilang dengan nyebutin nama aku bilang iya dengan apa namanya mantan suami diambil, dia bilang begitu Miss. Loh, Piye nggak paham. Maksudnya dengan suami yang diambil gimana? Emangnya barang nggak suami diambil? enggak gini Miss, maksudnya suami itu menceraikan aku tanpa sepengetahuan aku Miss, kayak begitu Miss. Terus? Ya, terus kayak WhatsApp apa segala macam diblok dari sana Miss. Aku kan kok salahku apa? Di sini aku mencari buat masa depan juga. Tahu-tahu dari pengadilan telepon aku kalau dia sudah menyelesaikan semua, Miss. Sudah nggak ada sangkut paut lagi. Maksud aku kalau memang nggak mau, ayo ngomong, Miss. Kayak begitu kan. Lah kan dia sudah ngomong, tapi intinya adalah dia menipu hartamu nggak atau mengambil apapun dari kamu. Kalau menipu harta itu sebenarnya rumah itu dari dia dia punya istri yang pertama sudah cerai, Miss. Terus menikah sama aku, Miss. Kayak begitu. Nah, Oke. terus Intinya adalah apakah kamu uangnya dibuat modal atau apapun? Ini pertanyaan saya. dibuat modal, Miss. Oke, nah Ada mobil berarti atau kan itu harus diselesaikan secara hukum. Pertanyaan benar, saya, Miss. apakah kamu mencintainya atau kamu berat di uangnya? Sekarang dia sudah cerai nih. Enggak, aku enggak mencintainya, Mi. Oke, Cuma berarti duitnya balikkan. Balik nih, iya, uangnya balikkan. Kalau kamu tidak mencintaiku, balikkan uangnya. Betul? benar, Miss. Benar, Oke. Miss. Benar. Manuk Uh-uh. empret iki jan, gak duwe duit polah gak karu-karuan iki jan masalah tenan. Terus, Yang saya mau itu kan kemarin saya sudah pernah mencari pengacara dari Tulungagung, Miss ya. Terus kayak pengacaranya itu seakan-akan saya itu kerja di luar negeri, dia itu seenak jidanya dia, Miss, menetapkan sini Mbak 15 juta, saya bisa bantu Mbak. Nah kan solusinya nggak kayak begitu loh. Kayak begitu. Mbak tak sambil makan ya, tak sambil sarapan ya. Terus. Gak apa-apa nih, silakan, silakan kayak gitu. Jadi aku selalu sharing apa harus telepon Miss ya atau kayak gimana. Seakan dia itu melupakan semuanya apa yang jadi pengorbananku kerja di Taiwan dulu kayak gitu loh Miss. Yang aku minta itu kalau dia menikah silahkan menikah, tapi attitude-nya itu dia pernah makan ada semua bukti transferan sampai 150 juta aku itu Miss. Aku itu Wah, orang bodoh tapi Miss, benar. Karena sudah punya mobil Miss. Mobil itu dijual terus dia ganti mobil yang baru menghilangkan jejak mungkin atau gimana nggak paham. Terus punya motor dijual sama dia. Terus usaha kayak di pasar-pasar itu tempatnya itu sudah dijual nih sama dia Miss. oke, terus. Terus yang maksud aku kan kemarin sudah aku menghubungi keluarganya dia. Maksud aku ya kalau memang nggak gimana-gimana ya ngomonglah secara baik-baik. Omongin anaknya bagaimana. Ataupun ngomong sama aku minta maaf mungkin kita udah nggak sejalan begini begitu. Kan begitu, Miss. Nah, inilah Jangan pengacara-pengacara yang ada di Indonesia. Maaf ya, pengacara yang ada di Indonesia yang memanfaatkan para pekerja migran di luar negeri. Kalian tuh buka harga ugal-ugalan. Tapi sekali lagi, kalau kalian tanggung jawab nggak ada masalah. Kalian minta uang berapapun dibayar, tapi tanggung jawab. Nah, lah kalian nggak ada tanggung jawabnya. Kenapa saya punya tim di Indonesia, Mbak? Karena saya tuh sebenarnya mendengarkan keluh kesah kalian itu dari lama. Tapi karena sekali lagi kan saya tidak
tidak ada orang yang mau bergerak nih. Dan sekarang kan Benar. seperti yang saya jelaskan bahwa saya itu sudah ada 600 pengacara yang tersebar di seluruh Indonesia. Pastinya bayar, cuman kan yang penting amanah, bener nggak? Benar, Miss. Nah, Benar. dan kemarin seperti kasus banyak sekali suami yang menyebarkan video nggak jelas, termasuk harta gono gini, itu kita mampu memperjuangkannya. Karena itu saya secara pribadi tuh ingin mengucapin terima kasih buat teman-teman pengacara yang ada di Indonesia, karena langsung Mbak, langsung mau Benar. merame atau mau damai. Jadi kita Benar, bawa. Miss. Benar. Jadi Benar. pengacara saya langsung bawa polisi ke rumah Iya, yang benar. bersangkutan, kita selidiki maunya damai atau Benar. rame. Jadi kenapa pengacara-pengacara saya itu langsung loh Mbak, enggak habis interogasi kamu, tapi ingat jangan sampai berbohong kamunya. Jadi kita Iya, enggak, Miss. interogasinya enak. Oke. Heeh. Mm-mm. Aku udah mikirkan matang-matang karena keluargaku juga mereka kan aku kasih tahu Miss pelan-pelan bahwa ini laki-laki sudah bukan suamiku lagi. Mereka kaget loh kenapa? Nggak tahu Mak, aku bilang begitu. Aku cerita gini. Kau orang mana? Aku orang Palembang Miss, nikah sama orang Tulungagung Miss. Suami kau orang Jawa. Iya, aku orang Palembang asli. Oke, makanya kalau kau berangkat ke Jawa kan mahal sekali. Iya, kalau masalah kayak gitu nggak jadi masalah Miss. Yang penting suami itu bisa jadi imam, maksudnya pengen ke depan gimana, nggak jadi masalah. Jodoh kan kita nggak tahu Miss. Cuman Betul. Tapi kenapa dia keluarga tipu-tipu kau? Betul nggak? ya Miss, benar. Memang dari awal menikah itu Miss kan menikah itu kan sepulang dari Taiwan Miss. Kan sudah punya semuanya di Tulungagung sana kan, kayak kendaraan, tempat usaha lah. 1 bulan aku di rumah, aku baru 3 bulan Miss menikah Miss sama dia. Aduh. Aku sudah dihantarkan dengan kayak perempuan bawa anak, perempuan yang hamil, gimana Miss aku Miss? Berarti dia memang benar lah ambil uangmu aja. Terus dia memang mengakui Miss, memang iya, tapi kan masa lalu dia bilang aku pengen hidup sama kamu. Kayak gitu. Wow. Ya nggak bisa begitu dong. Aku bilang begitu. Nah terus dia kan banyak utang Miss. Dia bilang kamu keluar negeri aja, ntar aku nyusul begini begitu. Aku pikiranku kemarin itu pengen mencerai, pengen pisah, tapi ya nggak mungkin sama keluargaku dihadapkan masa baru menikah 1 bulan Miss aku sudah minta pisah, kan nggak mungkin kan. Betul. Jadi aku itu mempertimbangkan ya jangan terlalu dekat buat pisah, tapi pikiran itu ini laki sudah nggak benar Miss, udah nggak benar kayak begitu. Yang aku pinta itu nggak apa-apa Miss, dia menikah sama siapa silahkan, cuman tanggung jawab dia kembalikan mobil, kembalikan motor, itu mutlak duitku Miss. Usaha di pasar itu kembalikan Miss, puluhan juta Miss. Oke. Siap. Yang aku minta itu aku nggak minta ratusan juta, tapi tanggung jawab dia kalaupun ada itu rezekiku disisipkan oleh Tuhan, aku terima Miss. Kayak begitu intinya Miss. Aku minta dia bertanggung jawab, boleh dia menikah silahkan, dia menceraikan aku ikhlas Miss, ikhlas. Yang penting aku dikasih kesehatan, umur yang panjang buat bahagiain orang tua aku, intinya begitu Miss. Pertanyaan saya nih, waktu dia istri pertamanya itu cerai sama suaminya, kamu sebagai orang kedua atau bukan? Enggak Miss, dia sudah cerai Miss, karena istrinya juga bermain sama laki-laki. Istrinya kan yang pertama itu di Taiwan Miss, terus kena laki-laki, istrinya itu nggak mau dia Miss, kayak begitu Miss. Ya sudah, ini aku dikenalkan sama tetanggaku, temanku juga satu PT Miss, karena dia sampai sekarang di Hong Kong pun dia ikut aku Miss. Tadinya dia itu orang Siapa? lain Miss. Siapa? Temanku yang asal mulanya suamiku ini dikenalkan sama temanku Miss. Kayak gitu Miss. Maaf. Ini ya di komen ada nih. Mbak, sampean baca komenku. Sampean pelakor, woi. Istri pertamanya itu saudara saya, karena kau, Mbak. Bener nggak ini? Siapa, Miss? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Mbak Ani ngomen katanya kamu ambil suami saudaranya. Bener atau tidak? Enggak. Itu mutlak dia sudah cerai, Miss. Mutlak sudah cerai. Oke. Iya. Jadi, iya, kalau komenan itu mungkin apa salah orang atau gimana, aku menjamin kalau dia mutlak sudah cerai sama istrinya yang dulu. Oke. Mbak, ini kita sama-sama nggak tahu nih. Saya takutnya salah orang. Jangan sampai terjadi penfitnah, apalagi kan kita tidak ada di posisi dia. Bener nggak? Jadi Mbak Ani yang komen ya, saya minta maaf ya.
Kalau sampean Iya. memang iya, sampean ada bukti bahwa dia pelakor, kamu bisa telepon saya. Jadi takutnya Oke. ntar gagal paham ya, Mbak Ani ya, Mbak Ani yang komen tadi ya, Mbak Ani ya. Jadi Iya, dan seperti yang saya katakan, saya tidak tahu kesalahanmu terjadi seperti apa dan bagaimana, nggak ada masalah. Intinya adalah iya. kamu butuh pendamping pengacara dan nomor pengacara saya sudah saya kasihkan. Oke, terima kasih. Oke, Mbak. sama-sama. Oke, Terima kasih. yuk, yuk. Siap, terima kasih. Yuk, bye-bye. Teman-teman, sekali lagi jangan menghakimi juga karena kita tidak tahu nih seperti apa dan bagaimana karena perceraian itu terjadi dua belah pihak, bukan cuma satu pihak. Karena ingin menikah makanya bilang istrinya selingkuh dan lain-lain. Betul juga. Ada ya itu sebuah rumah tangga ya. Karena rumah tangga itu sangat sulit sekali, Mbak. Kan saya pernah cerita bahwa saya itu bercerai dengan suami saya cerita sama ibu saya, terus saya balen lagi sama suami saya, ibu saya yang nesu. Kenapa? Lah kemarin kamu jelek-jelekin suamimu dan kamu balen lagi. Nggak salah kamu itu. Ya seperti itu. Jadi masalah rumah tangga saya secara pribadi nggak berani ikut campur. Bener nggak sih? Rek, tempatmu hujan nggak, Rek? Ya. Jadi saya wes mek ngrungokne kalian ngomong ya kita jangan saling menghujat. Ini adalah cerminan kehidupan di nyata. Ya, cerminan kehidupan di nyata.